Kali ini kedatangan motor Vega ZR yang dimana lubang businya sudah mengalami slack ya, seperti ini. Coba kita buka businya. Kita buka ya. Jadi ternyata ini sudah pernah disenai ya. Senai dengan ukuran busi yang agak lebih besar ya. Tapi nanti kita akan mensenai lagi untuk ukuran normal ya. Kalau ini ukurannya DH6SH ya. Jadi nanti kita akan mensenai ulang, shock drat ulang untuk busi yang standar ya. Pertama-tama kita akan membuka bagian kop pada sepeda motor ini ya. Jadi motor ini tadi mogok ya karena kebocoran kompresi di bagian lubang busi ya. Karena kurang presisi di senai sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan senai ulang dengan menggunakan mata busi yang asli ya. Jadi karena ini kop motor Vega, jadi topnya seperti ini ya. Garis ini harus lurus dengan ini. Kemudian di magnet tanda T harus lurus dengan ini ya. Jadi cara membukanya begini. Kemudian ini diputar lagi begini ya. Jadi ditarik begini. Seperti ini model drat businya yang sudah selek ya. Kita akan mensenai ini dan kita akan shock drat ya, mengetap drat yang baru di sini ya. Jadi caranya kita akan mensenai ini agak besar sedikit ya, dan kita akan mengetap ini ke dalam. Jadi kita akan mensenai ini menggunakan mata senai M14 1,25 ya. Dan trap yang shock drat yang akan kita tap nanti seperti ini ya. Jadi diukur begini sebelum kita mengetap ya. 1,25 itu merupakan drat halus ya. Seperti ini ya. Nanti kita akan mengetap ini masuk ke sini ya, tapi kita senai terlebih dahulu menggunakan mata senai yang lancip terlebih dahulu ya. Jadi kita senai dari sini. Cara senainya tidak boleh miring ya. Senainya pelan-pelan.
Jadi cara seneinya tidak boleh miring sehingga tidak kena klep di dalam ya. Seperti ini modelnya. Seperti ini, usahakan tidak mengenai klep seperti ini ya. Ini sudah tembus dan kita akan membuka mata senei ini ya. Setelah kita membuka ini, kita akan menggunakan mata senei yang drat full seperti ini ya. Ini bagian senei terakhirnya ya. Sebelum kita akan mengetap drat yang baru ya. Kita buka kembali bagian senei yang terakhir ini ya. Jadi seperti ini model setelah kita senei. Nanti kita akan memasukkan tab drat yang baru ya. Jadi mari kita masukkan tab dratnya seperti ini. Kita masukkan begini ya. Kita masukkan. Diputar sampai mentok, kemudian kita kencangkan sampai tembus begini ya. Setelah ditembus, businya dikeluarkan kembali. Dikeluarkan. Nanti yang menonjol seperti ini akan ditonyo ya. Sampai ini nanti bisa rata ya. Ditonyo. Jadi ditonyo begini ya. Jadi kita pukul ini harus benar-benar rapi ya, supaya kompresinya nanti tidak bocor melewati drat busi seperti ini. Lalu bagian sini pastikan tidak menghalangi klep ya. Kalau menghalangi klep justru nanti motornya juga tidak bisa hidup ya. Sehingga harus benar-benar teliti untuk mengerjakan
mengerjakan drat busi seperti ini. Setelah kita pukul-pukul seperti ini hasilnya. Lalu kita akan melihat apakah bekasan ini menghalangi klep atau tidak ya. Kita putar begini, menghalangi shock drat tadi itu, apakah menghalangi keluar masuk klep atau tidak ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah aman ya. Kemudian nanti klepnya juga harus diperiksa apakah mengalami kebocoran atau tidak ya. Siapa tahu penyebab utama motor ini businya dol itu karena terjadi kebocoran kompresi ya. Ini hanya untuk mengantisipasi saja ini. Jadi kita mengecek kebocoran klepnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi tidak terjadi rembesan bagian knalpot. Lalu kita periksa juga bagian intakenya. Bagian ini juga tidak terjadi rembesan ya, sehingga nanti ini langsung dipasang ya, otomatis ini aman ya. Jadi seperti ini tadi penampakan dari shock drat yang kita masukkan tadi ya. Jadi ini bisa kita gunakan busi asli ya. Jadi seperti ini busi lamanya tadi, ini busi aslinya ya. Busi baru dan busi asli ya. Kelemahan dalam snei dalam busi yang seperti ini masih terjadi kebocoran di bagian ini ya, karena dia agak besar dan dratnya kasar seperti ini ya, sehingga kompresi dari sini masih terjadi kebocoran ya. Sehingga usahakan dalam snei motor Vega, Supra itu harus menggunakan cara seperti ini ya, supaya tidak terjadi kebocoran bagian kompresi seperti ini ya. Kita masukkan businya seperti ini, kita masukkan begini ya. Jadi kalau pengerjaannya tadi bagus, dia tidak akan bergoyang di shock drat ya. Kita kencangkan begini, seperti ini ya, dia tembus. Kita kencangkan lagi, seperti ini ya. Seperti ini penampakannya. Ini ya. Nanti kita akan memasang kembali kopi ini ya. Kita kencangkan begini. Kalau pemasangannya tadi sudah pas, ini tidak akan bergoyang ketika busi ini kita kencangkan ya. Kencangkan benar-benar kencang. Ini sudah kencang ya, seperti ini ya. Setelah proses shock dratnya sudah selesai, kita pasang kembali kop ini ya. Pasangnya begini ya. Sebelum kita memasang gear rem yang depan, pastikan magnetnya dalam kondisi seperti ini ya. Garis ini di dalam lurus dengan ini di luar ya. Ini untuk tanda top motor Vega di bagian magnetnya ya. Selanjutnya coakan ini untuk di sini ya. Mari kita melakukan pemasangan. Nanti garis ini harus lurus dengan ini ya. Kita kendurkan kamratnya terlebih dahulu ya, baru kita pasang bagian ini.
Jadi pastikan garis ini lurus di sini ya. Ini untuk menentukan top di bagian gear temeng depan ya. Begitu juga di bagian magnetnya tadi harus lurus dengan tanda T seperti ini. Kemudian kita pasang begini. Kita kencangkan kembali rantai ketengnya. Ini sudah kencang. Ini pengencangan ini dalam motor Vega yang menggunakan bantalan kamrat. Tidak boleh menggunakan impact ya, supaya bantalan tensionernya tidak patah ya. Dalam banyak kejadian ketika menggunakan kunci impact atau kunci angin, justru bantalan kamratnya bisa patah. Jadi jika dilakukan sendiri, cara pengencangannya begini, ditahan begini, lalu bagian depannya dikencangkan begini ya. Ini sudah sangat kencang. Selanjutnya kita tutup bagian ini. Jadi seperti ini busi yang sudah kita sini ya. Kita masukkan kepala businya, selanjutnya kita hidupkan motornya ya. Jadi mari kita hidupkan motornya. Ya, seperti itu cara selei drat busi yang roll atau aus ya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe ya.